Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai puasa sunnah, tentulah kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan puasa sunnah itu. Puasa, menurut bahasa artinya adalah saum, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah artinya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa ini, jika kita kaitkan dengan sunnah, berarti puasa yang dianjurkan untuk dilakukan, dan apabila kita lakukan puasa tersebut, maka akan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan, tidak akan berdosa. Akan tetapi, kita hanya rugi. Kenapa rugi? Karena tidak memanfaatkan peluang ladang pahala tersebut. Nah, bagaimana dengan niat puasa sunnah? Apakah sama dengan puasa wajib atau berbeda? Nah, niat puasa sunnah itu boleh dilaksanakan pada pagi hari dan tidak harus sebelum fajar seperti pada puasa wajib atau puasa Ramadan. Boleh juga dibatalkan jika dalam suatu kondisi mungkin tubuh kita sedang tidak enak badan, sedang sakit atau sedang tidak prima, juga tidak apa-apa untuk dibatalkan. Puasa sunnah memiliki banyak macam. Namun di kesempatan kali ini kami hanya membahas 8 saja. Yakninya yang pertama ada puasa Senin Kamis, yang kedua ada puasa Ayyamul Bid, yang ketiga ada puasa Tasu'ah, yang keempat ada puasa Asyura, yang kelima puasa Syawal, 6 puasa Nabi Daud, 7 puasa tanggal 8 dan 9 hari bulan Zulhijjah, dan puasa Sya'ban. Masuk kita ke puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis tentu tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena puasa ini sudah cukup populer, bahkan sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ternyata dari segi sudut pandang kesehatan, setelah dilakukan penelitian, ternyata puasa Senin Kamis ini memberikan manfaat yang luar biasa. Di antaranya adalah adanya peningkatan sistem imun di dalam tubuh manusia. Jadi walaupun seorang itu melaksanakan puasa Senin Kamis setiap minggunya, itu tidak akan berdampak buruk pada tubuhnya, akan tapi berdampak baik, yakni meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Lalu apa sebab-sebab disunahkannya puasa Senin dan Kamis? Yaitu karena pertama, amalan kita ditunjukkan kepada Allah pada hari itu. Yang kedua, hari Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah. Yang ketiga, hari itulah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul dan turunnya Al-Quran. Contoh niat dari puasa Senin itu adalah nawaitu sauma yaumal itsnain sunnatan lillahi ta'ala, atau dalam bahasa Indonesianya, saya niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau misalkan hari Kamis, berarti ganti harinya saja, niatnya sama. Untuk dalilnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, inna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyam al-itsnain wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'aradul a'mal yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu ayyu'rada amali wa ana sha'im. Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa pertengahan bulan, tetapi bulannya adalah bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi. Jadi pertengahannya itu tanggal 13, 14, 15. Bulan Safar misalnya, Rabiul Awal, Rajab, dan lain-lain. Nah, bagaimana keutamaan dari puasa Ayyamul Bid ini? Puasa ini memiliki keutamaan yang sama, pahala yang sama. Puasa ini memiliki keutamaan pahala yang sama seperti orang berpuasa 1 tahun penuh jika dilaksanakan setiap bulan. Dari dalilnya adalah dari Ibnu Milhan Al-Qaisi, dari ayahnya ia berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasuma al-bid. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Milhan Al-Qaisi dari ayahnya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumal bid 13 wa 14 wa 15 wa qala hunna ka hay'atid dahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bid, yaitu 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa ayyamul bid itu seperti puasa setahun. Kalau berbicara mengenai latar belakang dari ayyamul bid ini ataupun penamaannya, sebenarnya ada kisah pada zaman Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan ke bumi, seluruh tubuhnya itu terbakar oleh matahari sehingga menjadi hitam gosong. Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya untuk berpuasa selama 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Ketika berpuasa pada hari pertama, sepertiga badannya itu menjadi putih. Puasa hari kedua, sepertiga lagi menjadi putih. Puasa hari ketiga, sepertiganya lagi menjadi putih. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian pendapat lain juga mengatakan bahwa dinamai ayyamul bid karena malam-malam tersebut terang benderang disinari rembulan, dan rembulan selalu menyinari bumi sejak matahari terbenam sampai terbit kembali. Karenanya pada hari-hari itu malam dan siang seluruhnya menjadi putih terang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Saya Fancy Al-Fadila. Di sini saya akan menerangkan pengertian puasa Asyura, Tasu'a, dan 6 hari puasa di bulan Syawal. Puasa Tasu'a. Secara bahasa, Tasu'a merupakan turunan dari kata Tis'ah yang artinya 9. Sedangkan tujuan puasa Tasu'a adalah untuk mengiringi puasa Asyura dengan puasa di hari sebelumnya. Latar belakang puasa Tasu'a ialah sebab Rasulullah memerintahkan kita agar berperilaku atau melakukan sesuatu yang dapat membedakan kita dengan ibadah kaum Yahudi, termasuk dalam hal puasa Muharram, di mana mereka terbiasa berpuasa pada hari ke-10 saja. Pengertian puasa Asyura. Asyura adalah hari ke-10 Muharram dan sehari setelah Tasu'a. Secara bahasa, Asyura merupakan turunan dari kata asyara yang artinya 10, sehingga sangat tepat jika ada seorang muslim yang berpuasa Tasu'a kemudian dilanjutkan dengan puasa Asyura. Latar belakang puasa Asyura. Puasa ini sudah dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad SAW juga melaksanakannya usai umat Islam hijrah ke Madinah pada tahun 2 Hijriah. Nabi melihat kaum Yahudi di Madinah mengerjakan puasa Asyura. Dalam tradisi Yahudi setempat, mengerjakan puasa pada hari tersebut adalah mengikuti tradisi Nabi Musa yang berpuasa sebagai untuk pengungkapan rasa syukur kepada Allah yang membebaskan Bani Israel dari kungkungan Fir'aun Mesir kala itu. Manfaat puasa Asyura tersendiri adalah memperingati tahun baru Islam, dan salah satu puasa Asyura ialah menghapus dosa 1 tahun lalu. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena keagungan pahala dan besarnya ganjaran yang disiapkan Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah ini. Umat Islam yang melaksanakan puasa Syawal akan diganjar pahalanya, seakan-akan ia berpuasa dalam setahun. Keutamaan 6 hari puasa di bulan Syawal. 6 hari puasa di bulan Syawal juga dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang menjalankan puasa Ramadan dan menyertai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka keluar dosa-dosa dari dirinya, seperti dia baru lahir yang dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Tabarani.
Sekian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islah Maya Nisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang puasa Nabi Daud, puasa Arafah, dan juga puasa Sya'ban. Yang pertama adalah puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud ini adalah salah satu jenis puasa sunnah. Tata cara pelaksanaan puasa ini adalah dengan cara berselang-seling hari. Maksudnya begini teman-teman, yakni kalau misalkan hari ini puasa, kemudian besoknya itu tidak puasa, terus besoknya lagi puasa. Nah begitu. Nah, untuk dalil dari puasa Nabi Daud ini, yaitu diriwayatkan bahwa puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, tata cara spesifiknya seperti ini teman-teman. Nah, puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang awal mulanya dilakukan oleh Nabi Daud. Nah, puasa ini dikerjakan sebagaimana yang juga dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Nah, puasa Nabi Daud tidak jauh berbeda dengan puasa sunnah yang lainnya dalam hal pelaksanaan. Puasa ini diawali dengan niat. Nah, perbedaannya dengan puasa wajib ialah niatnya adalah puasa sunnah, seperti puasa Daud boleh dilakukan setelah terbitnya fajar, asalkan belum melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti contohnya makan dan minum. Nah, niat puasa Nabi Daud itu seperti ini, teman-teman. Nawaitu shauma Dauda sunnata lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, untuk manfaat dan keutamaan dari puasa Daud ini sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya, dan kemudian tidur lagi di seperenamnya. Nah, adapun puasa Nabi Daud yaitu sehari puasa dan tidak puasa di hari berikutnya. Nah, dalam tata cara puasa Daud oleh Mahbub Ma'afi Ramadan, keutamaan puasa Daud terletak pada beratnya ujian orang yang melaksanakannya. Seseorang yang menjalani puasa ini berarti belajar untuk sehari merasakan kesenangan dunia, lalu sehari kemudian meninggalkannya. Jadi kita berlatih untuk meninggalkan atau tidak, agar tidak terikat dengan kesenangan duniawi. Nah, manfaat puasa Daud untuk kesehatan diri manusia adalah mencegah dari sakit-sakitan. Dengan puasa yang berselang sehari, itu juga kondisi tubuh menjadi lebih sehat, terutama pada saluran pencernaan. Nah, selain itu, puasa ini juga bisa membantu proses detoksifikasi dalam tubuh manusia. Nah, yang kemudian adalah puasa sunnah tarwiyah dan juga puasa sunnah arafah, teman-teman. Nah, pengertiannya sendiri ini adalah pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan dua puasa sunnah, yaitu puasa tarwiyah dan puasa arafah. Puasa tarwiyah dilakukan pada 8 Zulhijjah, sedangkan puasa arafah pada keesokan harinya, yakni 9 Zulhijjah. Diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dan Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa pada hari tarwiyah akan mengampuni dosa setahun yang lalu, sedangkan puasa hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sayangnya hadis ini dinyatakan dhaif atau lemah, teman-teman.
Namun para ulama tetap mengizinkan untuk mengamalkan hadis tersebut dengan tujuan fadhailul amal atau untuk memperoleh keutamaan dan tidak dikaitkan pula dengan masalah akidah dan hukum. Nah, adapun hadis sahih mengenai keutamaan puasa Arafah yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lepas dan akan datang. Dan puasa Asyura atau 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun yang lepas. Hadis riwayat Muslim. Nah, tidak hanya itu teman-teman, keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah lainnya adalah menjadi salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala secara langsung serta menjanjikan 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengannya. Nah, tata caranya sendiri ialah sebelum kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, kita harus membaca niat yang dilafalkan. Seperti ini teman-teman, niat puasa Tarwiyah. Nawaitu sauma hada al-yauma an adai sanati sunnatan tarwiyati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa sunat tarwiyah karena Allah Ta'ala. Dan kemudian untuk niat puasa Arafah, yakni begini teman-teman, nawaitu sauma ghadin an adai sunnatan yaumi Arafah lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni puasa Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Nah, bulan ini sebenarnya adalah saat yang istimewa untuk beribadah sunnah. Namun, biasanya kaum muslim lebih fokus untuk menjalankan sunnah di kedua bulan tersebut. Usama bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ini adalah bulan yang tidak banyak diperhatikan orang-orang, yakni antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan saat berbagai amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku suka amalanku diangkat saat sedang berpuasa." Hadis riwayat Imam An-Nasai. Seperti yang dinarasikan Aisyah, Rasulullah SAW sempat berpuasa beberapa hari hingga kami berpikir dia akan terus melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW tidak puasa selama beberapa hari dan kami mengira dia tidak akan puasa lagi. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyelesaikan puasa hingga 1 bulan kecuali saat Ramadan, dan aku tidak pernah melihatnya berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sedangkan manfaat dan juga keutamaan puasa di bulan Sya'ban sendiri, yaitu Sya'ban ini adalah bulan yang dimana amalan baik dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disarankan untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan ini. Karena berdekatan dengan Ramadan, puasa Sya'ban sekaligus sebagai juga pemanasan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan yang mencapai 30 hari. Juga sebagai pengingat jika ada hutang puasa tahun sebelumnya yang belum dibayar atau ditunaikan menjelang Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Kadang aku melewatkan beberapa hari selama Ramadan, tapi tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Yahya perawi lain mengatakan, dia dulu harus melayani kebutuhan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan untuk tata cara dan niat puasa Sya'ban, yakni seperti ini teman-teman. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Sya'bana lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Sya'ban esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa yakni yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja dan tidak hanya mulut. Memasukkan benda-benda tertentu ke dalam lubang tubuh yang berpangkal pada organ bagian dalam atau jauh secara sengaja juga dapat membatalkan puasa. Nah, yang dimaksud lubang yang berpangkal pada organ dalam adalah mulut, telinga, dan hidung dengan batas awal masing-masing. Nah, dalam mulut batas awalnya adalah tenggorokan, hidung batas awalnya adalah pangkal insang, dan telinga batasannya adalah bagian yang terlihat oleh mata. Artinya, jika benda yang masuk ke dalam lubang tersebut belum melewati batas awalnya, maka puasanya dikatakan masih tetap sah. Yang kedua, memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Nah, yang dimaksud jalan pada konteks ini adalah kemaluan atau dubur. Jika benda yang masuk ke dalam salah satu lubang itu, maka akan membatalkan puasa seperti memasukkan obat ambeien ke dalam dubur. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya melakukan hal tersebut setelah berbuka puasa atau pada saat sahur. Kemudian, muntah secara disengaja. Yang selanjutnya, berhubungan seks secara sengaja atau berhubungan badan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Itu membatalkan puasa dan berkewajiban mengganti puasanya atau membayar denda atau kafarat yang harus dibayarkan berupa memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Nah, jika tidak mampu, maka diperbolehkan mengganti dengan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Nah, jika masih tidak mampu juga, maka harus memberikan makan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau sekitar 1/3 liter. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keluar mani. Yang selanjutnya haid atau menstruasi, nifas. Nifas itu kan darah yang keluar setelah proses melahirkan. Terus kemudian gila atau majnun. Jika seseorang tersebut sedang menjalani puasa, maka puasanya tiba-tiba orangnya itu kongslet atau hang, itu maka puasanya dinyatakan tidak sah atau batal. Kemudian yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.